mau tanya bagaimana cara menghindari kecanduan dengan nasi, karena saya merasa kalau belum kena nasi pusing kepala Ustaz. Yang kedua, mau tanya Ustaz, bagaimana adab ketika bersilaturahim, ketika kita sedang ikhtiar menjalani hidup sehat, menolak dengan santun, ketika ditawari brownies, donat gitu ya, gorengan-gorengan, tapi berusaha untuk menjauh dari itu, tapi menjaga hati yang ngasih gitu, dengan Ustaz. Iya baik. Berkaitan dengan nasi tadi gitu kan. Jadi lagi-lagi kita perlu memahami dulu ya. Saya sebenarnya bukan melarang nasinya, cuman beras yang ada saat itu kan sudah kehilangan sebagian besar dari mineral-mineral pentingnya, karena emang kulit beras itu sudah dibuang gitu kan. Jadi sebenarnya kalau nasi atau beras-beras yang masih ada kulit-kulit arinya ya, kulit pembungkusnya itu seperti beras merah, beras coklat ya, atau beras hitam, itu sebenarnya nggak masalah. Itu yang pertama. Jadi nggak usah kita terpaku pada nasinya sebenarnya. Nah, yang kedua, pemahamannya sebenarnya gini. Jadi mungkin pusing itu bisa memang karena sugesti kita ya, atau mungkin juga memang benar adanya karena mungkin hipoglikemik atau kekurangan gula. Maka kalau seperti itu ya Anda cari sumber asupan karbohidrat yang lain yang jauh lebih sehat. Salah tiganya tadi yang saya sebutkan tadi. Kan ada apa tuh namanya, ada beras merah, ada beras coklat, ada beras hitam ya. Atau sebenarnya kentang-kentangan itu juga jenis karbohidrat juga sebenarnya. Jadi nggak masalah ya. Tapi kalau seandainya sudah makan kentang seabrek-abrek, makan ubi-ubian seabrek-abrek, nggak kenyang juga, bukan nggak kenyang juga, nggak masih pusingnya juga belum hilang misalkan, ya mungkin bisa jadi itu karena sugesti ya, sugesti dari nasi tadi. Dan kalau bicara sugesti, kita bisa lawan dengan ilmu sebenarnya. Jadi Anda pelajari kenapa nasi itu menjadi makanan yang tidak sehat ya. Dan bahkan Dr. Hiromishima dalam bukunya tentang enzim itu menyebutkan nasi itu makanan mati kata dia ya, makanan mati karena memang sudah habis sebagian besar dari mineral-mineral penting yang ada pada nasi tadi ya, seperti itu. Jadi ganti saja dengan nasi-nasi yang lebih sehat ya, seperti tadi ya, beras coklat, beras hitam, beras merah. Kemudian berkaitan dengan adab ya, ketika kita mau menjalankan hidup sehat gitu kan, dan kita berkunjung ke rumah orang yang mungkin belum hidup sehat lah kata gitu kan. Apa harus dikerjakan? Ya tetap ya kita jadi Bapak sekalian, orang itu mengenal kita ya dengan kebiasaan kita ya. Jadi sebenarnya kalau Anda sudah mempraktekkan ya kebiasaan hidup sehat misalkan gitu ya, maka sebenarnya orang juga umumnya akan menyesuaikan dengan itu. Namun kalau seandainya ya, Anda datang ke rumah seseorang terus Anda disuguhkan dengan makanan-makanan seperti itu ya, Anda sebenarnya bisa banyak ngelesnya sebenarnya. Caranya mungkin bisa juga dengan Anda di rumah sudah makan, terus nanti sampai di sana ya minum aja. Oh dimakan dong kuenya segala, ini udah penuh banget, di rumah tadi sudah makan. Kan bener kan, nggak bohong kan? Jadi kita mengecilkan hatinya dia. Ya, itu bisa juga kayak begitu. Jadi kalau air putih kan, saya air putih aja deh, boleh kalau nggak air putih pakai madu gitu kan. Siapa tahu tiba-tiba dia terinspirasi, wah udah mulai hidup sana, iya nih, nah gitu kan, wah jadi nggak cocok dong saya ngasih brownies, misalkan gitu. Jadi nggak bisa. Ya atau ya pilihan terakhir, ya Anda minum air putih gitu sedikit, browniesnya mungkin Anda ambil sedikit, bagi-bagi sama mungkin suami atau istri atau anak-anak Anda, atau mungkin ya ambil sedikit cuil gitu kan, nanti cuilannya masukin ke dalam tas gitu kan, untuk nyicip ya. Dan makan brownies satu potong kecil, insya Allah sih tidak akan bikin gemuk lah. Kalau lah seandainya harus makan itu. Kalau seandainya. Tapi kalau seandainya kita punya pilihan untuk tidak makan, karena ada beberapa orang, sekarang gini, saya kadang-kadang kebablasan juga. Tiba-tiba minum minuman kemasan gitu kan. Iseng pengen nyobain. Emang habis itu nggak enak masalahnya di tenggorokan itu. Ya. Kalau udah kayak gitu biasa saya guyur dengan air putih gitu kan. Ya udah biasanya tubuhnya sudah nge-reject, udah nolak, itu nggak mau dia. Ya. Jadi misalkan terpaksa makan juga, ya udah makanlah sedikit, menghormati mereka. Insya Allah nggak apa-apa juga.
ya. Nanti di di rumah itu di balance saja, mungkin dibersihkan, dibilas dengan air mineral, air putih atau air madu gitu, mungkin rempah-rempah yang lain kalau misalnya nggak enak di badan. Seperti itu mungkin, wallahu alam.